Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Struktur Aljabar Group. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang operasi biner. Ya, jadi sebelum kita masuk nanti ke materi grup, kita bahas dulu nih operasi biner. Jadi, apa-apa aja nih yang mau kita pelajari pada pagi hari ini, di sesi ini, kan gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang definisi dari operasi biner, kemudian kita bahas sifat-sifat operasi biner dan menetapkan beberapa operasi biner seperti bilangan kompleks, akar pangkat n dari satuan dan bilangan satuan. Oke, di sini ada tadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, nanti bisa dibaca ya. Jadi di sini deskripsi singkat ya, sebuah sistem di mana terdapat sebuah himpunan satu atau lebih dari satu operasi biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut dinamakan sistem aljabar. Kan gitu ya. Jadi kalau dia melibatkan satu buah operasi biner itu namanya struktur aljabar group. Tapi kalau dia melibatkan dua buah operasi biner ya, kalian itu dia struktur aljabar ring. Sebagai contoh di sini lihat Z dengan operasi penjumlahan. Ini adalah sebuah sistem aljabar yang dibentuk oleh himpunan bilangan bulat Z dan operasi penjumlahan biasa. Ya. Oke. Sementara Z dengan tanda tambah dan kali di sini ini adalah sebuah sistem aljabar yang dibentuk oleh himpunan bilangan bulat ya dan dua buah operasi biner yaitu penjumlahan dan perkalian. Oke, kita masuk dulu ke definisi dari operasi biner. Jadi di sini jika S-nya sebuah himpunan, maka operasi biner star pada S adalah satu relasi yang menghubungkan setiap pasangan berurut untuk setiap S1 dan S2 elemen S ke tepat satu unsur S dan diberi notasi dengan S1 star S2. Ya. Jadi notasi yang digunakan untuk menyatakan operasi biner adalah tambah kali star titik tambah kali. Seperti ini. Hasil dari sebuah operasi misalnya star pada unsur A dan B kita tulis sebagai berikut. A star B. Ya, contoh. Pada penjumlahan A star B, ini kita tulis sama dengan A tambah B adalah sebuah operasi biner pada himpunan bilangan bulat Z positif. Z positif berarti himpunan bilangan bulat positif. Ya, jadi seumpama kita ambil sebarang unsur bilangan bulat positif ya. Misalnya dia A dan B. Jadi A tambah B maupun mau berapapun nilainya itu, asalkan dia bilangan bulat positif, kalau ditambahkan, dia hasilnya tetap bilangan bulat positif, kan gitu. Itu dia ya, kan dia operasi biner. Akan tetapi kalau pengurangan A star B sama dengan A kurang B bukan operasi biner pada bilangan bulat positif. Bukan, ya. Kenapa, Bu? Ya, seumpama kita ambil dua buah bilangan bulat positif. Memungkinkan nggak hasilnya tidak selalu bilangan bulat positif? Memungkinkan. Nah, hasilnya itu kan bisa aja dia negatif. A kurang B bisa hasilnya bilangan bulat negatif. Ketika kapan? Ketika nilai A-nya lebih kecil dari si B. Ketika A-nya lebih kecil dari B, kalau kita kurangkan A kurang B, jelas dong dia hasilnya itu bilangan bulat negatif. Dan memungkinkan nggak hasil A kurang B itu bilangan bulat 0? Memungkinkan. Jika apa? Jika A-nya sama dengan B. Jika A sama dengan B, sudah pasti A kurang B sama dengan 0. Kan? Makanya dia A kurang B bukan operasi biner pada bilangan bulat positif. Tetapi dia ini merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat saja. Z saja. Karena Z itu sendiri kan terdiri dari negatif, 0, dan positif. Itu dia ya. Oke. Contoh lagi. Di sini ada R
star, himpunan bilangan real kecuali 0. Dengan operasi penjumlahan biasa, ini bukan merupakan operasi biner. Kenapa? Karena jika kita ambil 2 dan minus 2, 2 dan minus 2 itu kan elemen R star. Tapi hasil penjumlahannya 2 tambah minus 2 itu 0. 0 bukan elemen dari R star. Ya. Karena tadi kita definisikan bahwa R star itu adalah himpunan bilangan real kecuali 0. Ternyata hasilnya 0. Ya jelas dong, ini bukan merupakan operasi biner. Ya. Paham ya sampai sini? Kita masuk ke sifat-sifat operasi biner. Ya, yang pertama tuh ada komutatif. Komutatif pertukaran ya. A star B sama dengan B star A. Asosiatif pengelompokan. Dalam kurung A star B, star C sama dengan A star dalam kurung B star C untuk setiap A, B, C. Kemudian memiliki identitas. Oke. A star I sama dengan I star A. Oke, saya tanya nih. Identitas penjumlahan. A ditambah apa yang hasilnya sama dengan A? Ya, berarti A ditambah 0 sama dengan A. Jadi identitas penjumlahan itu adalah 0. Kalau dia perkalian, A dikali apa yang hasilnya sama dengan A? A dikali 1 sama dengan A. Berarti identitas perkalian sama dengan 1. Itu dia ya. Itu diingat ya, identitas penjumlahan sama dengan 0 dan identitas perkalian sama dengan 1. Pada identitas kiri berarti posisinya di kiri. I1 star A sama dengan A untuk setiap A. Identitas kanan posisinya dari kanan. A star I sama dengan A. Kemudian memiliki inverse. Ada inverse-nya sehingga A star inverse A sama dengan inverse A star A sama dengan I. Kalau untuk penjumlahan, misalnya kita ambil sebarang A. A ditambah inverse A sama dengan 0 ya, identitas penjumlahannya 0. Berarti inverse A-nya untuk A apa? Ya, min A kan gitu. Kenapa? Karena ketika A ditambah negatif A sama dengan 0. Kalau untuk perkalian, identitasnya kan tadi 1. Berarti A dikali inverse A sama dengan 1. Inverse A-nya siapa? Ya, inverse A-nya berarti 1/A kan gitu. Karena A dikali 1/A sama dengan 1 gitu ya. Kemudian distributif terhadap operasi penjumlahan. Yang kelima ya, jika untuk setiap ABC berlaku A star dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A star B ditambah dalam kurung A star C. Ini kita sebut sebagai distributif kiri karena posisinya ada di sebelah kiri misalkan ya. Dan B dalam kurung B ditambah C star A ini sama dengan B star A ditambah C star A ya, distributif kanan. Buktikan bahwa operasi penjumlahan biasa merupakan operasi biner. Kan kita tunjukkan yang pertama komutatif. Ambil sebarang unsur misalkan X dan Y, maka berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X jelas. Asosiatif, berarti kita ambil X, Y, dan Z. Ya, berarti dalam kurung X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah dalam kurung Y tambah Z. Hasilnya pasti kiri dan kanan sama. Kemudian identitas penjumlahan itu 0. Nah, inverse untuk sebarang bilangan A adalah negatif A, karena A ditambah negatif A sama dengan 0. Itu dia. Kemudian, contoh, operasi perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan. Perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan. Saya tekankan di sini. Oh, jangan dihitamin ya. Oke. Perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan, karena untuk setiap bilangan A, B, C berlaku A dikali dalam kurung ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Ini distributif kiri ya. Dan dalam kurung ditambah C dikali A itu sama dengan dalam kurung dikali A ditambah C kali A. Kan itu. Tapi
Sebaliknya, operasi penjumlahan tidak bersifat distributif terhadap operasi kali. Kan gitu. Karena terdapat PQR, misal di mana P ditambah. Nah, ini mau distributif kan mana bisa, pasti itu juga nggak bisa. P ditambah dalam kurung Q dikali R itu hasilnya tidak akan sama dengan dalam kurung P tambah Q dikali dalam kurung P tambah R. Contoh misalnya kita ambil P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 3. 1 ditambah dalam kurung 2 kali 3. Ini berapa sih? 7 ya. 7 tidak sama dengan 1 tambah 2 dalam kurung dikali dalam kurung 1 tambah 3. 3 kali 4, 12. 7 tidak sama dengan 12 kan gitu. Ya, jangan pernah nanti kamu ajarkan bahwa mentang-mentang penyebaran tambah juga distributif terhadap kali. Enggak. Yang distributif itu apa? Kali dengan tambah. Operasi perkalian distributif terhadap operasi penjumlahan. Tapi operasi penjumlahan tidak distributif terhadap operasi perkalian. Itu dia ya. Ingat itu. Definisi sifat tertutup. Nah, ini sifat tertutup ini salah satu syarat untuk terbentuknya suatu grup. Nanti ya akan kita bahas di minggu berikutnya. Himpunan S dikatakan tertutup pada operasi biner star jika untuk setiap A, B elemen S berlaku A star B elemen S. Oke, kita itu dia ya. Jadi sebarang bilangan apapun, kalau kita masukin angkanya ya bilangannya A, B elemen S, nanti hasil operasi binernya ya elemen S kan gitu. Itu namanya tertutup. Kalau ini Bu, kalau hasilnya bukan elemen S ya berarti tidak tertutup. Oke, kita masuk ke beberapa operasi biner ya. Yang pertama bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A tambah BI atau A ditambah IB. Tidak ada I-nya di sini ya. Imajiner ya. Di mana A dan B itu elemen R dan I sama dengan akar pangkat 2 dari minus 1. Ingat ya. Jadi kalau I kuadrat berarti negatif 1, hilang akarnya ya. I pangkat 3 sama dengan minus I. I pangkat 4 sama dengan 1 ya. I pangkat 5 sama dengan I dan seterusnya deh. I pangkat 5 tuh kan bisa aja I pangkat 4 dikali I atau I pangkat 2 dikali I pangkat 3. Ya kan? Eksponen. Sifat-sifat bilangan kompleks yang pertama, dalam kurung A tambah BI ditambah dalam kurung C tambah DI. Ini kita apakan lah ya yang sekawan, yang sejenis ya, sesuku. Dalam kurung A tambah C ditambah dalam kurung B tambah D ya, I. Tutup kurung ya, kemudian dikalikan dengan I. Kemudian di sini A tambah BI dikali C tambah DI itu sama dengan AC dikurang BD ditambah AD ditambah BC. Ini kenapa bisa negatif BD? Karena ini dia. BI ya, BI dikalikan dengan si DI ini kan BDI kuadrat, I kuadrat tadi kan minus 1, makanya dia jadi negatif BD. Selebihnya ini ya dikelompokkan ya. Kemudian A tambah BI per C tambah DI ini sama dengan AC ditambah BD per C kuadrat tambah D kuadrat ditambah BC dikurang AD per C kuadrat tambah D kuadrat I. Nah ini bisa dicari tuh dulu. Kalau di SMA dulu ada pelajaran akar pangkat ya. Akar pangkat sekawan misalnya ya kan. Jadi kalau misalnya ini kan ada pembilang penyebut bilangan akar nih. 1 per 1 tambah akar 2 berapa sih nilainya? Saya ulang 1 per 1 tambah akar 2. Berarti kan pembilang penyebutnya harus kita kalikan dengan akar sekawannya kan gitu. Berarti 1 per 1 tambah akar 2 dikali 1 kurang akar 2 per 1 kurang akar 2 kan gitu. Ini juga sama, berarti penyebutnya C tambah DI, berarti sekawannya apa? C dikurang DI per C dikurang DI, nanti dikalikan dengan itu ya.
Kemudian harga mutlak A tambah BI sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kita sebut dengan modulus. Kan gitu. Jika Z sama dengan A tambah BI, maka kompleks kawan atau konjugat ya namanya. Konjugat dari Z ditulis dengan Z kayak Z bar ya. Ini bukan rata-rata tapi konjugat Z. Kita definisikan dengan konjugat Z sama dengan A dikurang BI. Jadi kalau di sini tambah, maka di sini minus. ZA tambah BI sama dengan konjugat Z-nya berarti A kurang BI. Z dikali konjugat Z itu R ya, sama dengan R. Ini ada beberapa teorema mengenai bilangan kompleks ya. Jika Z1, Z2 merupakan bilangan kompleks maka berlaku. Nah, ini dia ada 5. Di sini saya membuktikan yang ini. Harga mutlak Z1 per Z2 sama dengan harga mutlak Z1 per harga mutlak Z2. Untuk yang selain itu kalian buktikan sendiri ya sebagai latihan. Oke, kita buktikan ya. Teorema itu kan kebenarannya perlu dibuktikan kembali. Oke. Kita buktikan bareng-bareng ya. Ambil sebarang unsur Z1, katakanlah dia sama dengan X1 ditambah Y1. Dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Sehingga harga mutlak Z1 per harga mutlak Z1 per Z2 sama dengan, ya di sini kita masukin angkanya. Harga mutlak X1 tambah Y1, Z2 tadi X2 tambah Y2. Konjugatnya kita ambil dari si Z2 ya. Berarti dikalikan X2 kurang Y2 per X2 dikurang Y2. Ini kita kalikan ke samping, ya kan? Jadi ini hasilnya X1, X2 dikurang IX1, Y2 ditambah IX2, Y1 ditambah Y1, Y2. Dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Itu ada yang di cancel ya. Yang ini yang bawah. Oke, jadi ini ada yang enggak. Kita apakan dengan jumlahkan dengan yang sejenis ya, sesuku. Jadi harga mutlak X1, X2 ditambah Y1, Y2 per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat ditambah I X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari, nah ini lihat, ini dari harga mutlak ya. Ini mau kita buangkan harga mutlaknya, ini masih mengandung I. Ada tadi sifat yang ini apa namanya? Modulus ya. Nah ini dia. Harga mutlak A tambah BI sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi dia bisa hilang harga mutlaknya digantikan dengan akar kan gitu. Jadi ibaratnya ini tuh A-nya ya kan? Sementara ini tuh B-nya kan gitu. Ini pakai akar, kemudian kita kuadratin A dan B. Ya. I-nya hilang ya. Ya kita jabarin lah. Ya, jabarin seperti biasa. Kita ada yang bisa di cancel ya. Yang mana nih? 2x1, x2, y1, y2, min x2, y1, x1, y2. Oke, di bawah itu penyebutnya. Oke. Kemudian kita kelompokkan mereka ke mana Bu? Ke yang banyak kemiripannya variabelnya. Nah, jadi supaya dia nanti bisa kita faktorkan ya. Nah, jadi X1 kuadrat X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat Y2 kuadrat dalam kurung ya, ditambah dalam kurung X2 kuadrat Y1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat Y2 kuadrat per dalam kurung X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dalam kurung kuadrat ya. Oke, kita bisa mengeluarkan ini X1-nya. X1 kuadrat dalam kurung X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan Y1 kuadrat kali dalam kurung X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat bawahnya ya. Dan kita pecahkan masing-masing. Ini yang X1 kuadrat dengan Y1 kuadrat itu kan bisa kita tambahkan ya, kemudian dikalikan dengan kebetulan ini sama. Itu trik ya, trik dalam melakukan operasi. Tapi lama-lama juga kalian bisa kok. Nah, ada yang ini
hasilnya pembagiannya 1. Jadi tinggal X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, ini masih dalam bentuk akar. Kita balikin lagi yuk ke bentuk apa namanya? Kompleks kan gitu. Ini akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Oke, pakai sifat modulus yang tadi ya. Ya, ini kan akar, tapi di sininya AB-nya masih berpangkat 2 kan gitu kan. Jadi kita ganti yuk, berarti harga mutlak X1 ditambah Y1 per harga mutlak X2 ditambah Y2. Siapa tuh? X1 tambah Y1 ya Z1. Jadi Z1 per Z2. Jadi terbukti ya harga mutlak Z1 per Z2 sama dengan harga mutlak Z1 per harga mutlak Z2. Ya. Bukti yang lain saya serahkan kepada kalian. Jangan males ya. Kemudian penerapan yang berikutnya akar pangkat N dari satuan. Jika X pangkat N sama dengan 1, maka XK sama dengan kosinus 2kV per N ditambah I sinus 2kV per N, di mana N itu adalah himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. K-nya itu 1, 2, 3 sampai ke N. Jadi nilai N sama dengan nilai K. Kalau N-nya X pangkat 3, berarti N-nya kan sama dengan 3. Berarti kamu tuh harus mencari nilai XK-nya, X1, X2. 3 ketika K-nya sama dengan 1, ketika K-nya sama dengan 2, ketika K-nya sama dengan 3. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Hitung harga X jika X pangkat 3 sama dengan 1. Nah, ini kan diketahui bahwa N-nya sama dengan 3. Kan gitu. Berarti kita harus cari kapan dia X1, X2, X3. Gitu ya. Untuk X3 sama dengan 1. Oke, kita cari dulu yang X1. Ini kita masukin ke rumus ini ya. Oke, X1 berarti kosinus 2 dikali 1 per V per 3 ditambah I sinus 2 dikali 1 V per 3. V itu kan nilainya 180 ya. Ingat ya 180 derajat. Berarti kosinus 2 V berarti 360 dibagi 3 120. Kosinus 120 derajat ditambah I sinus 120 derajat berarti X1-nya adalah minus setengah ditambah setengah I akar 3. Kemudian X2 berarti kosinus 2 dikali 2V per 3 ditambah I sinus 2 kali 2V per 3. Berarti kosinus 240 derajat ditambah I sinus 240 derajat ya. Minus setengah dikurang setengah I akar 3. X3 juga demikian, berarti kosinus 2 dikali 3V per 3 ditambah I sinus 2 dikali 3V per 3. Substitusikan nah nilai K-nya kan itu. Kosinus 360, 1 ya. Ditambah I sinus 360 pun 0, berarti 1 tambah 0, 1. Oke, jadi nilai X-nya apa tuh, Bu? Minus setengah ditambah setengah I akar 3, kan 1 nih. Dikurang setengah kurang setengah I akar 3, kemudian 1. Negatif setengah, kurang setengah I akar 3. Oke, ada 3 ya nilainya. Kalau kita substitusikan ke tabel Kelly ya, maksudnya kita melakukan proses perhitungan biner terhadap perkalian ya ini ya. Pakai tabel Kelly berarti ada 9 perkalian ya. Ada 9 nanti perkalian. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya? Kalikan aja. Setengah tambah setengah I akar 3 dikali ini. Ini hasilnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hasil dari ke-9 perkalian ini A star B, unsurnya itu tidak ada unsur lain selain unsur si X tadi ini, si yang 3 ini tadi. Kan nilainya cuma ini aja, diputar-putar dia nilainya ini saja. Kenapa ini terjadi ya? Memang itu hasilnya kan gitu. Jadi ini apa Bu? Ya tadi kembali lagi ke definisi tertutup tadi ya. A star B elemen S. Ini kan unsurnya semuanya unsur si X. Tidak ada unsur lain ya. Contoh di sini, ini saya ngambil salah satu aja ya, min setengah ditambah setengah I akar 3 dikali min setengah tambah setengah I akar 3. Ya udah kalikan. Min setengah kali min setengah seperempat, min setengah kali setengah I akar 3, min seperempat I akar 3 setengah I akar 3 dikali min setengah, min seperempat I akar 3 setengah I akar 3 dikali setengah I akar 3 berarti 3/4 I akar 2
Udah, dapatnya min setengah dikurang setengah I akar 3. Yang lain ya dicari sendiri ya. Ini saya pikir cuma kali-kali kayak gini, SMA juga sudah bisa ini seharusnya. Nah, kemudian kalau mau kita ambil sifat asosiatif, kita ambil 3 ya. Misalkan A-nya sama dengan minus setengah ditambah setengah I akar 3, B-nya minus setengah dikurang setengah I akar 3, C-nya sama dengan 1. Untuk setiap ABC elemen X pangkat 3 tadi ya. Kita lakukanlah perkalian pengelompokan ya, asosiatif. Dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C kurung ya. Lakukan perkalian kiri dan kanan hasilnya sama, jadi terbukti dia sifat asosiatif. Itu dia. Oke, kita masuk ke penerapan yang ketiga, yaitu bilangan satuan. Terakhir nih, kan gitu. Bilangan satuan atau unit number adalah bilangan prima relatif terhadap Zn. Bilangan prima relatif terhadap Zn. Lalu bilangan bulat modulo n yang lebih kecil dari n dan biasa dituliskan dengan un. Angka 1 pada un dikatakan unsur kesatuan atau unity, ya. Dan di atas itu perkalian itu 1. Jadi kalau un itu bukan suku ke n ya dalam aritmetik, bukan, tapi bilangan prima relatif terhadap Zn. Zn kan bilangan bulat modulo n. Positif ya. Jadi dia kalau UN tuh dimulai dari 1 dan diakhiri dengan bilangan yang lebih kecil dari N. Bilangan bulat yang lebih kecil dari N. Jadi kalau misalnya ada U5 misalnya, ya kita mulai dari 1 dan diakhiri dengan yang lebih kecil dari 5 tuh apa bilangan bulatnya? Ya 4 kan gitu. Tapi di tengah-tengahnya itu diantaranya mungkin ada lagi bilangan-bilangan yang relatif prim terhadap Zn. Ingat ya, yang relatif prim, prima relatif terhadap Zn. Oke. Kalau saya tanya sebelum masuk ke UN Zn dulu. Kalau Z8 itu anggotanya siapa-siapa aja? Kalau Z8 misalnya ya di sini. Ini kalau misalnya Z8 berarti anggotanya siapa-siapa aja? Bilangan bulat positif modulo 8. Kita mulai dari 0. Mulai dari 0, Bu. Kenapa 0, Bu? Ya, karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada 8. Kenapa nggak ada 8? Ya, karena 8 modulo 8 itu kan sisanya tuh. Ini tadi 8. Oke. Jadi Z8 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z9, Bu. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai dengan 8. Z3 berarti 0, 1, 2. Z2 0, 1. Contoh U5 berarti bilangan relatif bilangan bulat relatif prim terhadap Z5. Berarti apa? 1 2 3 4 anggotanya siapa aja? 1 2 3 4 5 itu kan sebetulnya bilangan prim ya. Jadi dia dimulai dari 1 diakhiri dengan yang lebih kecil dari n yaitu 4. 2 dan 3 ya memang dia relatif prim ya kan terhadap 5. Oke, U6. U6 tuh anggotanya hanya 1 dan 5. 2 kemana, Bu? 3 kemana, Bu? 4 kemana? Kok nggak masuk, Bu? Ya, 2 kan ya relatif prim terhadap si Z6 kan gitu. Artinya ya 2 tuh kan habis membagi 6 ya. 2 bagi 6 berapa? 3. 3 juga kan habis dibagi ya. Berarti kalau 3 itu juga tidak masuk kan gitu. 4 ya 4 ya. Sama-sama bisa dia dibagi ya kan. 4 faktornya 2, 6 juga bisa 2 kan gitu. Makanya dia nggak masuk. Relatif prim ya. Oke. 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bilangan prima itu sebutkan aja angkanya ya. 1 diakhiri dengan bilangan yang lebih kecil dari n. U8 1, 3, 5, 7. 2 tidak masuk ya karena itu kan faktornya. 4 jelas tidak masuk ya karena 4 faktor dari 8 ya. 6 nggak masuk. Kenapa ya? 6 ya itu kan bisa juga sama-sama dikecilkan.
Kan gitu, sama-sama dia punya faktor juga 2 ya. Kemudian 6 juga enggak, ya 6 bagi 8 ya bisa tuh, walaupun sederhanain ya. 7 jelas, oke. Disebutin. U10 berarti 1, 3, 7, 9. Oke, saya tanya, kita lanjutin yuk. Misalnya U12. U12 misalnya gitu. U12 berarti relatif prim terhadap Z12. 1, 3 masuk, 3 enggak, 1, 2 nggak masuk, 3 nggak masuk, 4 nggak masuk, 5 masuk, 6 nggak masuk, 7 nggak masuk, 7 masuk, 8 tidak, 9 tidak, 10 tidak, 11 ya. Nah, oke, 1 dengan 11 dan seterusnya deh. Jadi ya, contoh, tentukan unsur-unsur U8, kemudian buat tabel KD pada operasi perkalian. U8 berarti anggotanya tadi ya 1357. Oke, ini perhitungannya agak beda ya dengan kita cara SD ya. Oke, ini identitas perkalian ada pasti 1. 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 5, 5, 1 kali 7, 7. Oke, ini normal. Sekarang 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 3 loh Bu, 1. Kenapa 1? Iya, modulo 8. 3 kali 3 kan hasilnya sebetulnya 9. 9 modulo 8 berarti 1 ya sisa. 3 kali 5, 15 dikurangin 8 berarti 7. Ini hasilnya harus anggota dari si U8 supaya dia tertutup. 3 kali 7 berarti 5 ya. Seharusnya 21. 21 dikurang berapa tuh yang mendekatin 16 ya. 21 kurang 16 berarti 5. Itu dia. Oke, perkalian 5, 5 dikali 1, 5, 5 kali 3 tadi 7, 5 kali 5, 25 ya, dikurang 24 ya, sama dengan 1. 5 kali 7, 35 dikurangin 32 berarti sisa 3. Oke, itu dia ya. Kemudian 7 kali 1, 7, 7 kali 3, berapa? 5 ya. 7 kali 5, 3, 7 kali 7 sama dengan 1. Ya. Oke. 7 kali 7, 49, dikurangin 48, berarti sisa 1. Oke, itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu operasi biner ya, tertutup, komutatif, asosiatif. Nah, itu dia. Itu harus dipelajari dan perhitungan-perhitungan yang terkait dengannya. Oke, supaya kalian semakin mantap dalam memahami operasi biner, saya ada oleh-oleh untuk kalian dibawa pulang. Ini ya, oke, ini ada latihan. Nanti ini sudah saya upload ke e-learning, silahkan dicek e-learningnya masing-masing dan dikerjakan tugasnya, jangan contek-mencontek ya. Diskusi boleh, tapi jangan contek-mencontek. Ada yang tukang nyari, ada nanti yang hobinya cuma bersalin doang gitu kan. Jangan jadi mahasiswa yang seperti itu. Oke, ini dikerjakan ya, dikerjakan nanti jawabannya dikirim ke awan. Oke ya, sekian dari saya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa didiskusikan, bisa kalian tanya di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama mengucapkan nafas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.